Hai 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 semuanya, kembali lagi di Suara Cucu. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cucu akan bersuara tentang sinopsis drama Amuse, mengisahkan tentang seorang penulis yang merupakan profesor perguruan tinggi yang sangat dihormati, berusia 70 tahun. Sehari-harinya dibantu oleh murid sekaligus asistennya yang bercita-cita mengikuti jejaknya sebagai penulis. Kehidupan mereka berubah usai bertemu dengan gadis anak SMA berusia 17 tahun yang bekerja paruh waktu pada sang profesor. Diam-diam mereka terpesona dengan semangat gadis tersebut dan satu sama lain saling bersaing untuk mendapatkan cinta sang gadis. Untuk cerita lengkapnya, langsung yuk menuju alur ceritanya. Diawali saat Jukyo seperti biasa menjalani aktivitasnya. Sesampainya di rumah setelah berkegiatan di luar, Jukyo dikagetkan dengan sosok gadis yang tertidur di teras rumahnya. Jiwo yang baru saja tiba pun melihat gadis itu yang terbangun dan menunjukkan luka di kakinya karena dia telah memanjat pagar. Setelah itu dia pun pamit untuk pulang. Namun pandangan Jukyo tidak terlepas dari gadis itu. Sebagai asisten dan murid yang diandalkan, Jiwo lalu bergegas memasak. Mereka pun makan bersama. Selepas itu Jiwo bersih-bersih di rumah Jukyo dan mengobrol santai dengan gurunya. Jiwo menginformasikan bahwa gadis yang tidur di teras sedang mencari pekerjaan paruh waktu. Dia bernama Enggyo. Jukyo lalu meminta Jiwo untuk menyuruh Enggyo bekerja di rumahnya. Enggyo lalu datang ke rumah Jukyo untuk bekerja. Secara gesit dan telaten dia mengerjakan pekerjaan rumah diperhatikan oleh Jukyo. Enggyo yang gemelis, dia ke tukang jahit mengecilkan baju seragam yang semakin ngepres dan memendekkan rok yang semakin pendek. Malam hari saat turun hujan, Jukyo dibangunkan oleh Enggyo yang datang ke rumahnya dengan kondisi basah kuyup. Enggyo lalu meminta diizinkan untuk menginap di rumah Jukyo, beralasan dia tidak bisa pulang karena ditampar ibunya. Merasa kasihan, Jukyo menyuruhnya untuk ganti baju dahulu karena seragam yang dikenakan Enggyo basah kuyup. Jukyo yang baik hati mengeringkan seragam Enggyo, sementara Enggyo santai di tempat tidur. Jukyo lalu tidur lelap di ranjangnya, sementara Enggyo tidur di kursi. Namun saat pagi hari betapa terkejutnya Jukyo, karena di dalam selimutnya melihat Enggyo yang sedang tidur lelap. Dia lalu melihat ada tato di dada Enggyo. Saat fokus memandang tato Enggyo, Jukyo lari ngibrit karena terdengar suara mobil Jiwo parkir di depan rumahnya. Jiwo yang telah masuk ke rumah Jukyo merasa heran karena ada seragam yang menggantung. Keluar Enggyo dari sebuah kamar dan dia menyapa Jiwo. Enggyo lalu membuatkan sarapan sandwich dan Jiwo memberitahu Enggyo bahwa Jukyo tidak makan roti. Enggyo lantas beralasan ini adalah roti yang ada di lemari es. Jiwo memberitahu Enggyo bahwa itu adalah roti miliknya. Enggyo awalnya mengira itu punya Jukyo. Enggyo lalu memberikan sandwich kepada Jukyo. Jukyo tiba-tiba memuji sarapan buatan Enggyo. Dilansir olehnya, barang di lemari es berubah menjadi sebuah karya seni. Jiwo mengingatkan bahwa Jukyo tidak makan roti. Jukyo beralasan ini bukan roti tapi ini adalah sandwich. Enggyo lalu pamit untuk membuatkan kopi. Jiwo mengingatkan Jukyo bahwa Enggyo masih SMA. Jukyo menimpali bahwa dia jelas tahu dan mempertanyakan kembali apa salahnya. Saat bersiap pergi bersama Enggyo memberikan alasan bahwa dia ada di selimut Jukyo karena merasa takut tidur di kursi. Jukyo lalu memberitahu Enggyo karena hal itu dia tidak sengaja melihat tato di bawah leher Enggyo. Enggyo berujar bahwa itu tidak permanen tapi dari pohon pacar akan pudar dalam beberapa hari. Mereka pun naik bukit. Jiwo meminta Enggyo agar berhenti datang ke rumah Jukyo mulai sekarang. Tapi Enggyo menolak karena Jukyo memintanya untuk terus datang dan memberikan kunci gerbang depan. Karena menurut Jukyo, tangga yang biasa dia lalui terlalu berbahaya. Enggyo lalu menghampiri Jukyo dengan riang. Saat Enggyo bercermin, dia dikagetkan dengan Jiwo yang membuat cerminnya terjatuh. Enggyo merasa sedih, dia pun menangis karena cermin itu pemberian ibunya saat Enggyo berulang tahun.
Jiwo mengatakan dia akan menggantinya dengan model yang sama. Tapi Enggyo menolak karena menurutnya mungkin terlihat sama, tapi bagi Enggyo sama sekali tidak. Bergegas Jukyo mengambil cermin kesayangan Enggyo membuat Jiwo khawatir. Jukyo yang berhasil membawa cermin Enggyo segera dia memberikannya kepada Enggyo. Dengan berkata siapa yang menganggap semua cermin adalah sama. Enggyo seketika terharu dan memeluk Jukyo. Hari yang berbeda, Enggyo berkunjung ke rumah Jukyo. Dia berniat akan memasangkan tato pacar di dada Jukyo yang sama persis seperti punya dirinya. Awalnya Jukyo menolak, tapi karena dipaksa Enggyo, dia pun pasrah mengistirahatkan kepalanya di kaki Enggyo. Enggyo pun mengeluarkan keahliannya, membuat gugup Jukyo dan berimajinasi yang aneh-aneh, membuatnya merasa kembali menjadi muda. Tanpa terasa Anggyo telah selesai membuatkan tato untuk Jukyo. Dia lalu menunjukkan hasil karyanya kepada Jukyo. Di meja kerjanya, Jukyo menuliskan imajinasi tentang Enggyo. Sementara itu, di apartemennya, Jiwo merasa kesulitan mendapatkan inspirasi untuk memulai cerita yang akan dia tulis. Dia pun meminta Enggyo untuk datang membawakan obatnya. Enggyo yang tiba di apartemen Jiwo merasa kaget karena Jiwo mengamuk, menginginkan kejujuran Enggyo karena Jukyo telah berbeda, tidak seperti yang Jiwo kenal. Enggyo tidak memberitahu apa-apa, dia hendak pergi namun dicegah oleh Jiwo yang masih murka. Sikap kasar Jiwo membuat Enggyo terluka. Jiwo segera memberi beberapa tisu untuk menutup luka yang mengeluarkan darah. Masih di apartemen Jiwo, Enggyo lalu meminjam buku yang berjudul The Heart, hasil karya Jiwo. Saat Enggyo di ruangan kerja, Jukyo hendak memindahkan meja. Jiwo melarang karena Jukyo tidak menyukai barangnya dirubah posisinya. Enggyo tetap memaksa memindahkan meja tersebut. Mereka pun berada di kondisi saling mempertahankan argumennya, dan meja tersebut terjatuh. Enggyo pun segera pergi mencari Jukyo. Sementara Jiwo merapikan kembali isi meja tersebut dan terlihat olehnya tulisan karangan Jukyo yang membuatnya terpana ketika melihat judulnya. Dia pun membuka singkat, namun segera dia simpan kembali karena Jukyo dan Enggyo menghampirinya. Enggyo meminta izin kepada Jukyo akan memindahkan meja tersebut, namun Jiwo melarang. Jukyo dengan puitis memberitahu Enggyo bahwa setiap furnitur kayu jika memindahkannya seperti mengambil akar di tempat tertentu. Untuk itu janganlah mencoba untuk mencabutnya. Mendengar wejangan dari Jukyo, Enggyo pun meminta maaf. Jiwo lalu menginformasikan kepada Jukyo bahwa pertemuan dengan orang-orang dari Museum Sastra Kamelia sudah ditentukan tanggal dan reservasi tempatnya. Enggyo yang mendengar hal itu ingin ikut pergi. Jiwo menghalangi keinginan dari Enggyo. Namun Jukyo yang baik hati mengiyakan mereka akan makan berdua sesuai keinginan dari Enggyo. Saat pertemuan berlangsung, Jukyo bergegas pamit karena terlalu singkatnya pertemuan itu. Mereka yang berada di ruangan menanyakan apakah Jukyo akan bertemu dengan seseorang. Segera Jukyo memamerkan tato di dadanya, membuat datangnya pujian dari orang-orang yang ada di ruangan itu. Sebelum pergi, Jukyo mengumumkan agar mereka menunggu sampai ia tiada jika ingin membangun museum sastra untuknya. Dia pun bergegas keluar diikuti oleh Jiwo. Rekan-rekan Jiwo yang berada di ruangan mempertanyakan perilaku Jiwo yang terus mengikuti Jukyo seperti seekor guguk. Mereka pun bergosip mungkin ingin mendapatkan pengakuan. Jukyo setia menunggu Enggyo yang baru tiba. Mereka pun pergi berdua. Mereka tiba di sebuah kafe membuat Jukyo sangat bahagia. Jukyo dan Enggyo menghabiskan waktu mereka bersama di hari itu. Sementara itu di rumah Jukyo, Jiwo membaca hasil tulisan karangan dari Jukyo dan membuatnya tak percaya. Dia lalu menyimpannya kembali dan membuatnya ragu. Pak Gulunggusu memanggil Jukyo dan menanyakan keberadaan dari Jiwo. Jukyo yang menginformasikan bahwa Jiwo seorang penulis yang sibuk. Dia lalu menanyakan penjualan The Heart. Menurut Pak, 830.000 kopi yang telah dicetak. Pak lalu memberitahu cerita pendek terbaru karya Jiwo yang baru dirilis, membuat Jukyo kaget karena dia baru mengetahuinya. Menurut Pak, karya terbaru ini salah satu tulisan terbaiknya karena lingkaran sastra berdengung dengan epik. Jukyo yang masih kaget menanyakan judul yang sangat ingin ia tahu seberapa bagus hasil karya dari Jiwo. Pak lalu menginformasikan bahwa judulnya adalah Enggyo, membuat dirinya semakin kaget. Jukyo lalu memeriksa hasil karangannya yang ternyata masih ada dalam meja. Dia pun bergegas ke toko buku untuk membeli buku Enggyo. Setelah dia baca betapa kecewanya dia, Jiwo
tiba di kediaman Jukyo seperti biasa meladeni Jukyo. Saat memberikan secangkir teh, Jukyo menolak karena kemungkinan teh itu sudah diracuni oleh Jiwo. Jukyo lalu pergi dengan rasa kecewa. Saat Jiwo melihat meja, dia tahu alasan perilaku Jukyo begitu dingin kepadanya. Segera dia jujur bahwa dia mengambil karya Jukyo tanpa izin, beralasan karena karya itu terlalu indah. Jukyo spontan murka karena dia tidak ada izin. Bahkan, maaf saja tidak terlontar dari mulut Jiwo. Berani-beraninya menyebut keindahan. Jiwo mengungkapkan alasan lain bahwa dia tahu dirinya seperti ini karena buku Heart yang dikarang oleh Jukyo. Namun dunia mengetahui menjadi karyanya. Jukyo secara tegas menyatakan bahwa dia ikhlas dengan The Heart karena dia menganggapnya sebagai gaji untuk Jiwo. Dia menulis The Heart sebagai hadiah untuk Jiwo. Jiwo malah balas berargumen karena hal itu dia tidak menyadari apakah dirinya ini Jiwo atau topeng dari Jukyo. Jukyo lalu mengingatkan Jiwo agar berhenti dengan omong kosongnya. Jiwo masih nyerocos dengan menyatakan bahwa hubungan lelaki berusia 70 tahun dengan gadis bukanlah cinta, melainkan skandal kotor. Dan perlu Jukyo tahu bahwa Jukyo tidak akan bisa menerbitkan kisah Enggyo di bawah nama Jukyo. Pernyataan Jiwo membuat Jukyo murka semurka-murkanya. Dia pun mengusir Jiwo untuk pergi dan melabeli Jiwo seorang pencuri yang tak punya potensi apapun. Ekspresi kemurkaan Jukyo terhadap Jiwo dilihat oleh Enggyo dari kejauhan. Enggyo merasa kaget, dia pun bergegas pergi. Hal itu diketahui oleh Jiwo dan Jukyo. Saat malam hari, Enggyo datang mengunjungi Jukyo. Namun, Jukyo menutup pintunya rapat-rapat. Enggyo lalu melihat di atas meja teras buku karya Jiwo, dia pun segera membawanya. Enggyo menemui Jiwo di apartemen Jiwo, menyangka bahwa buku itu hasil dari karya Jiwo. Dia yang mengira pasti lelaki sepuh yang di dalam buku itu adalah Jukyo. Jiwo pun mengatakan bahwa Jukyo sering curhat karena sudah dianggap Jiwo seperti ayahnya. Enggyo menyadari di dalam buku gadis itu adalah dirinya. Enggyo pun berterima kasih kepada Jiwo karena dalam cerita dia terlihat begitu cantik. Seketika Jiwo mengecup Enggyo. Enggyo menanyakan apakah Jiwo menyukainya. Jiwo menyatakan dia hanya kesepian. Mendengar hal itu, Enggyo lalu pergi meninggalkan Jiwo. Saat makan bersama Pak, Jiwo dikejutkan dengan kabar bahwa ia menjadi pemenang penghargaan sastra tahunan atas hasil karya Enggyo. Saat acara penyerahan piagam penghargaan, Jukyo hadir menyaksikan Jiwo menerima piagam lewat hasil karya yang ia buat. Dia pun berlapang dada akan hal itu. Sebagai tamu istimewa, Jukyo menyampaikan pidato ucapan selamat. Dia menyampaikan bahwa usia tuanya bukanlah hukuman bagi kesalahannya. Saat salju lebat, Enggyo datang mengunjungi Jukyo dengan membawa kue ulang tahun dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jukyo. Pesta kecil pun dilakukan. Tiba-tiba datang tamu tak diundang. Jiwo datang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jukyo. Setelah menyimpan kado, dia pun pamit pergi dan mengingatkan kepada Enggyo bahwa Jukyo diabetes tidak bisa memakan kue. Mendengar sedikit perhatian dari Jiwo, Jukyo mengajaknya untuk menikmati makanan terlebih dahulu. Mereka pun makan bersama menikmati makanan. Jiwo yang sudah mabuk ngomong ngalir ngidul curhat bahwa ia yang dulu dicemooh karena sudah memenangkan hadiah. Para kritikus pun menghubunginya dan memujinya. Jiwo menyatakan bahwa dia sekarang bukan topeng dari Jukyo lagi. Dan Jiwo berharap di kehidupan berikutnya Jukyo menjadi mahasiswanya yang mencuci pakaian dan memasak untuknya. Jukyo lalu pamit untuk pergi tidur. Dia pun meminta Enggyo untuk segera pulang. Enggyo mengantarkan Jukyo ke kamar. Jukyo lalu memeluknya. Enggyo yang merasakan kasih sayang tulus Jukyo segera mengecup kening Jukyo. Enggyo yang hendak pulang malah masuk kembali. Jukyo tidak bisa tidur di atas ranjangnya. Dia yang gelisah segera memeriksa ruangan. Terlihat sepatu Enggyo yang masih ada. Dia pun kaget, setengah mati, segera mencari tempat untuk melihat dengan jelas. Dengan mata telanjangnya dia melihat Jiwo menikmati tubuh Enggyo yang sangat dia cintai. Di dalam mobilnya dia melihat Enggyo pulang. Dia pun bergegas mendongkrak mobilnya. Esok hari, Jiwo yang terburu-buru melihat mobilnya tidak dapat dipakai karena bannya kempes. Dia segera mengemudi mobil milik Jukyo tanpa izin. Mendengar suara mobilnya, segera Jukyo terbangun dari ranjangnya. Gugup tak ketulungan. Saat Jiwo mengendarai mobil Jukyo, tiba-tiba oleng, hilang kendali. Jiwo lalu membawanya ke bengkel. Diinfokan montir, bannya kendor. Sepertinya ada yang bermain dengan mobil ini. Seseorang melonggarkannya. Untungnya Jiwo masih diberi hidup. Mengendarai mobilnya kembali, Jiwo tampak murka setelah mendengar penjelasan dari montir. Dia tidak percaya
bahwa Jukyo menginginkannya mati. Jiwo yang tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia pun tidak bisa mengendalikan mobil, dan terjadilah kecelakaan. Jiwo yang telah tewas membuat Eunggyo merasa kehilangan. Hari demi hari telah berlalu, Eunggyo mencari buku yang dilansir publik karya dari Jiwo yang berjudul Eunggyo. Dia lalu membaca kembali halaman yang menulis siapa yang menganggap semua cermin adalah sama. Setelah mengetahui kebenaran, Eunggyo lalu datang memberanikan diri ke kediaman Jukyo yang terlihat tak terurus. Dia melihat Jukyo terbaring kaku tidak menanggapi kedatangannya. Eunggyo lalu tidur di samping Jukyo dan menyampaikan ulang tulisan yang dibacanya, bahwa siapa yang menganggap semua cermin adalah sama. Eunggyo lalu berterima kasih karena sudah menggambarkan dirinya begitu cantik dalam cerita yang Jukyo buat dari cerita singkat Eunggyo. Dia pun meminta maaf karena baru menyadari bahwa Jukyo lah yang menulis itu. Tidak mendapatkan respon apapun dari Jukyo, Eunggyo pun pamit pergi, mengatakan sampai jumpa. Setelah Eunggyo pergi, Jukyo pun membalas dengan berkata, sampai jumpa Eunggyo. Dan salam perpisahan Jukyo yang tidak terdengar oleh Eunggyo menjadi akhir dari drama Amuse. Terima kasih untuk yang sudah mantengin Suara Cece sampai drama ini berakhir. Jadi pamit dulu ya, bye!